TND Pak Jafar Ahmad. Selamat pagi Pak Jafar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke, kabar baik? Alhamdulillah baik. Karol ya? Iya, dengan Caroline Pak Bupati. Oh baik sudah. Ya. Baik, Pak Bupati. Nah ini kabarnya Bapak sebagai pimpinan daerah ini ya sudah mendengar kabar bahwa ada banyak sekali ya perusahaan air bersih yang ilegal nih katanya di Kabupaten Ende ini. Jadi memang Bapak sudah punya data valid begitu ya terkait perusahaan-perusahaan air bersih ilegal ini, Pak? Iya, sebetulnya perusahaan ini kita pantau sudah berjalan lama. Ada sekitar 14 cukup banyak di Ende itu. Namun demikian kita ini kan negara hukum, ya, apalagi bumi air yang terkandung dalam tugas negara dipergunakan sebagai untuk mengembangkan rakyatnya. Tentu ada hukum, ada prosedur yang harus dilalui. Nah untuk itu saya melihat semakin banyak perusahaan ini. Ya kalau bisa ngurus izin supaya pemerintah tahu lingkungan bagaimana, dari badan POM-nya bagaimana. Itu maksud kita seperti untuk melindungi konsumen, untuk melindungi rakyat kita bersama. Oke, jadi karena banyak yang ilegal pasti dampaknya ini ke pajak ya Pak Bupati? Pertama ke pajak, kedua juga kepada konsumen juga. Itu kan air tanahnya juga kan belum seperti PDAM-nya diolah. Air bisum itu diminum. Air tanah itu bisa diminta, tapi harus dicek dulu oleh pemerintah, oleh BLHD, Badan POM, kalau izin penggaliannya segala macam. Dan juga kalau banyak pakai air tanah itu berbahaya juga untuk udara kita, belum bisa turun. Oke, nah tapi selama ini Pak Bupati sepertinya masyarakat kita masih nyaman-nyaman saja ya menggunakan jasa air bersih ini, atau kita bisa bilang air tangki begitu ya Pak Bupati? Air tangki ya, betul. Jadi selama ini belum ada keresahan dari masyarakat, tetapi pemerintah Kabupaten Ende harus bertindak tegas ya karena ini ilegal dan dampaknya tadi seperti Bapak sebutkan begitu. Iya. Betul. Jadi pemerintah moral dampak jangka panjang kita tidak tahu. Tapi kalau pemerintah secara institusi masing-masing kan bila kamu ada lembaga konsumen, bagi konsumen juga periksa juga itu. Sehingga kita tidak ragu-ragu. Kalau pajak sih jelas, apapun ada usaha pasti ada pajak pada negara ini. Nah, saya tanya pajak juga belum ada kontribusi apa-apa ke pajak, apalagi izinnya. Jadi ini memang sudah sangat banyak begitu ya? Sangat banyak. Jadi suatu waktu kita akan amparasi tahu. Kita semua Bapeda, perizinan, Satpol PP harus periksa, lihat satu persatu. Kapan menuju izin, urus izin. Baik. Nah, Pak Bupati, ini di satu sisi kalau kita melihat ya menjamurnya perusahaan air bersih yang ilegal ini di Kabupaten Ende ini, karena dengan permintaan masyarakat juga yang cukup tinggi ya akan air bersih, sementara pasokan air bersih dari PDAM Ende ini belum bisa begitu ya kalau kita bilang menyuplai seluruh kebutuhan masyarakat rumah tangga di Kabupaten Ende. Nah, bagaimana pemerintah mendorong PDAM nah ini agar tidak ada lagi nih keresahan masyarakat atau keluhan masyarakat akan kekurangan air bersih dari PDAM, Pak? Makanya kita bentuk perusahaan daerah itu supaya dia independen, dia bisa bergerak lebih lincah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu yang perlu dipahami. Makanya tugas PDAM itu bagaimanapun bisa dorong ini kebutuhan itu secara perhar. Tentunya sekali lagi urusan air tanah itu kita tidak melarangnya, tapi kalau sudah ada izin dari institusi yang berwenang memberikan izin, berarti aman. Itu yang kita perlukan. Silakan aja, umpamanya
dari provinsi. Ini izin galian kan mesti dari provinsi. Nah ini harus izin dulu, cek dulu pihak yang punya ahli, dan HD-nya, badan POM-nya, ada lembaga konsumennya. Nah, kalau sudah oke semua, tidak ada masalah. Kita butuh sebetulnya, hanya jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah harus hadir melindungi rakyatnya, termasuk pajaknya segala macam. Itu pajak itu kembali pada rakyatnya. Oke. Jadi dengan upaya ini potensi pajak juga tidak dirugikan begitu, tidak dirugikan. Sisi keamanan ya dari konsumen sendiri juga tidak dirugikan begitu Pak Bupati. Nah, apakah dinas teknis terkait nih seperti penanaman modal, dinas kesehatan ini sudah mulai bergerak begitu Pak Bupati? Ya, setelah kita comot, saya akan bergerak. Berarti semua menganjurkan pemilik itu ngurus izin. Itu aja. Kalau izinnya tidak layak, kemudian airnya jelek, bakuan tidak bersyarat, nah itu yang ditutup. Kalau memang semua bawah tanah kan belum tentu bagus, sesuai dengan daerahnya. Daerah ada limbah apa di sana, nah, itu yang memang harus ditutup. Kita kan punya institusi-institusi pemerintah, ada institusi yang membidangi bidang-bidang tertentu yang punya keahliannya. Nah itu yang harus kita patuhi dulu. Sebagai pemerintah daerah, kalau izin lengkap, segala macam, tidak ada masalah, itu kebutuhan masyarakat. Tapi kita sudah senang, masyarakat kita sudah ada, kita lindungi, diaturnya ada. Oke, jadi makanya kita sarankan sesegera mungkin mengurus izin yang diperlukan. Baik, oke. Yang pasti ini tindak tegas dari pemerintah adalah ditutup begitu ya, tidak main-main lagi sekarang ya. Ya, kita memang ya nama satu usaha siapapun tidak punya izin harusnya sebelum dia berusaha ngurus izin dulu harusnya. Ini toleransi udah terlalu lama. Harusnya dia izin dulu, gali izin dulu, tempatnya izin dulu, sudah oke baru berusaha, namanya berusaha. Oke, baik Pak Bupati, baik terima kasih Pak Bupati. Ini kita sudah mendengar tegasan dari Pak Bupati sendiri ya untuk menutup atau membubarkan perusahaan air bersih ilegal. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Pak Bupati. Baik, selamat pagi semuanya, salam sejahtera kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja bersama kita pendengar Bupati ND Bapak Dr. Andes Haji Jafar Haji Ahmad terkait ketegasan untuk membubarkan perusahaan air bersih ilegal di Kabupaten ND.